Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam seri data science pada bagian data preprocessing. Setelah kita membahas terkait dengan label encoding di video sebelumnya, hari ini kita akan membahas jenis encoding yang lain, yaitu one-hot encoding. Nah, sekalian nanti kita akan implementasi menggunakan Python di Google Colabs. Kalau kita berbicara terkait dengan encoding, kita akan merujuk pada tipe data di dataset. Secara garis besar, tipe data di dataset di data science itu dibagi menjadi dua, yaitu kategorikal dan numerikal. Nah, pada kasus encoding ini itu lebih banyak berfokus ke data kategorikal, baik itu ordinal maupun nominal. Bagaimana cara mengkonversi data-data kategorikal ke data numerikal yang lebih dipahami oleh mesin. Nah, ini adalah studi kasus dari one hot encoding gitu ya. Di sini one hot encoding bertujuan untuk mengubah setiap kategori dari variabel kategorikal menjadi kolom biner untuk setiap kategori. Jadi, setiap kategori akan diwakili dengan angka satu di kolomnya sendiri dan angka 0 di kolom yang lain. Contoh di sini ada studi kasus warna, gitu ya. Di color ini ada sekitar tiga warna, red, yellow, dan green. Nah, kita perhatikan di sebelah sini di bagian ketika itu gitu ya, konversi dari color itu menggunakan one hot encoding, jumlah kolom perluasannya adalah sejumlah nilai yang ada di variabel tersebut. Nah, kebetulan di color ini ada tiga nilai yaitu red, yellow, dan green. Jadi dia akan membentuk tiga kolom yang baru. Nah, di kolom masing-masing di bagian red, karena ini punyanya red, dia akan ditulis angka satu. Dan kolom yang lain di bagian yellow dan green, dia nol. Begitu juga ketika yellow. Di kolomnya dia adalah satu, kolom yang lain adalah nol. Ini cara konversi dari one hot encoding, teman-teman. Nah, kelebihan dan kekurangan, karena kemarin kita sudah bahas tentang label encoding gitu ya. Perbedaan antara keduanya adalah kalau one hot encoding dia membentuk kolom biner baru. Sedangkan label encoding dia hanya membentuk angka unik bilangan bulat seperti 0, 1, 2. Beda dengan one hot encoding gitu ya. 100, 010, 001 gitu ya. Nah, yang paling penting adalah kapan kita menggunakan one hot encoding. Jadi sebenarnya one hot encoding itu cukup banyak digunakan dalam kasus machine learning, terutama jika gitu ya jumlah nilai variabelnya itu tidak terlalu banyak, misalnya hanya dua, hanya tiga seperti itu. Nah, ketika teman-teman fitur kategori Anda non-ordinal itu, kemudian jumlah kategori uniknya dapat dikelola tidak terlalu banyak, teman-teman bisa menggunakan one hot encoding. Gitu ya. Kalau di label encoding dalam jumlah besar bisa gitu ya. Nah, keuntungan di one hot encoding adalah dia mencegah model mengasumsikan tatanan bawaan apapun gitu ya. Contoh misalnya, kadang-kadang di label encoding takutnya adalah angka 2 itu asumsi bahwa dia lebih besar daripada angka satu dan nol. Nah, itu tidak terjadi di one hot encoding, teman-teman. Jadi, keuntungannya adalah itu. Namun, kerugiannya itu masalah dimensional gitu ya. Ketika kategori itu cukup besar jumlahnya gitu ya. Misalnya jumlah kategori warna itu ada 10. Nah, itu akan membentuk 10 kolom baru, teman-teman. Nah, itu cukup dimensinya cukup besar nantinya. Nah, beda dengan label encoding. Cuman label encoding juga ada kerugiannya ya tadi. Terkadang dia mengasumsikan hubungan yang salah seperti itu. Nah, kita coba praktek di Google Colabs. Nah, baik, kita akan mulai praktek implementasi. Nah, sekali lagi kita cek bahwa dataset di sini saya memiliki dataset favorit color gitu ya. Ini adalah dataset yang akan digunakan. Nah, di sini gitu ya, ada beberapa kolom. Nah, di sini saya ingin mentransformasikan menggunakan one hot encoding pada kolom color dan preference gitu ya. Kita coba satu dulu.
Nah, di sini seperti biasa kita akan melakukan mounting, teman-teman. Jadi bagaimana, karena dataset ini saya simpan di Google Drive, sehingga saya ingin menghubungkan keduanya, gitu ya. Kita lakukan mounting, kita panggil library-nya from google.color import drive, drive mount, gitu ya. Kemudian kita eksekusi di sini, seperti biasanya, seperti coding-coding sebelumnya, gitu ya. Siapkan dataset, dataset itu bisa ditaruh di Google Drive. Nah, kita hubungkan gitu ya, kita izinkan connect to Google Drive, kemudian email kita, kemudian kemudian lanjutkan lagi. Nah, setelah ini nanti akan tercentang. Nah, setelah tercentang, ini sudah terhubung dengan dataset. Kita mau di sini menghubungkan petnya gitu ya. Nah, karena kita ingin memanipulasi data frames, kita panggil library pandas, import pandas SPD gitu ya. Kemudian file petnya ini apakah harus namanya seperti ini? Tidak, ini kan nama variabel ya. Terserah teman-teman mau menamakan seperti apa. Kemudian sekali lagi supaya selalu tidak salah gitu ya petnya, teman-teman bisa buka Google Drive teman-teman, kemudian cek gitu ya, dataset, dataset favorit color, kemudian di copy paste-nya, terus kemudian teman-teman paste di sini, kemudian ini ada variabel df yang membaca file Excel gitu ya, tadi kan file Excel gitu ya, ini Excel. Kemudian head ini untuk menampilkan. Kita melihat kondisinya. Itu ya, kondisi dari dataset kita sudah tercentang, kondisinya seperti ini, sudah oke. Ini ditampilkan 5 teratas gitu ya. Kalau mau lebih banyak ini bisa diatur. Kemudian kita akan mengecek gitu ya tipe data dari setiap kolom di data frame kita. Nah, ini gitu ya, color object, preference object. Nah, kemudian saya pengen tahu bahwa sebenarnya nilai di kolom gitu ya, di kolom color itu ada nilai berapa aja. Nah, teman-teman ini akan berhubungan dengan jumlah kolom yang akan dibuat ketika kita transformasi menggunakan one hot encoding gitu ya. DF, color, unique gitu ya. Arraynya seperti apa sih? Oh, ternyata gitu ya. Ada 4 kelas. Gitu. Oh, ternyata ada 4 kelas, tidak hanya tiga gitu ya. Ada red, blue, green, dan yellow. Nah, teman-teman setelah itu, nah, kita juga bisa bayangkan bahwa ketika ini ada 10 ya jangan pakai one hot encoding gitu ya. Nah, ini untuk mengecek kira-kira nilai dari variable color itu ada berapa nilai sih gitu ya. Kemudian kita menggunakan library sklearn gitu ya untuk memanggil one hot encoder, inisialisasi gitu ya dari library scikit-learn. Kemudian setelah itu kita inisialisasi beberapa parameter, teman-teman. Kemudian nah, ini yang penting gitu ya. Kalau misalnya dari scikit-learn yang sebelumnya ini, dia bentuknya array gitu ya. Nah, ini ditransfer ke Pandas gitu dalam bentuk data frame supaya nanti manipulasinya lebih gampang gitu ya kan nanti mau digabungkan dengan data yang sebelumnya bentuknya data frame. Nah, setelah itu teman-teman bisa mentransformasikan kolom color gitu ya. Ini coba satu kolom dulu gitu ya. Encode ini terserah nama variabelnya apa. One encoder yang atas ini di fit transform di variabel color. Nah, setelah itu kita lihat tampilannya dulu. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, karena tadi ada 4 nilai, jadi dia membentuk 4 kolom baru, teman-teman. Color blue, color green, color red, color yellow, gitu ya. Nah, setelah itu, saya pengen menggabungkan dengan data sebelumnya, karena kan nanti akan diproses ya data set tersebut, dan kita juga harus menghapus apa namanya kolom color, karena kan dia sudah ditransformasikan, jadi nggak boleh dipakai lagi, teman-teman. Jadi di sini concat ini penggabungan, kemudian df, df itu adalah yang atas ini gitu ya, variabel yang awal tadi, kemudian digabung dengan encode color yang ini baru transformasi. Kemudian saya drop kolom color. Nah, sesudah itu kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini teman-teman. Nah, color kan sudah terhapus ya. Nah, seperti ini membentuk 4 ini. Nah, teman-teman, one hot encoding itu juga tidak hanya untuk variabel. Nanti teman-teman juga bisa mencoba untuk bagian label gitu ya, yang diubah menggunakan one hot encoding. Itu juga bisa. Nah, kemudian kita bisa menyimpannya.
gitu ya, teman-teman. Kita bisa menyimpannya, sudah terdapat di sini, teman-teman bisa download gitu ya, bisa download di sini dan hasilnya sama seperti yang ada di atas ini, seperti biasanya sebelumnya. Tuh. Nah, teman-teman, kalau misalnya Bu dalam satu ini runtime-nya saya restart dulu gitu ya. Dalam satu ini, kira-kira kalau misalnya saya maunya dua kolom sekaligus, biasanya kan kadang-kadang ada lebih dari sekian variabel ya, yang kategorikal yang pengen ditransformasikan. Nah, itu bisa teman-teman nanti tinggal kita coba gitu ya. Nah, kemudian kita baca datanya seperti biasa. Kemudian tipe data kita centang-centang aja ya seperti sebelumnya. Kemudian ini transformasi. Oke. Kemudian di sini karena ini hanya satu kolom, ini saya coba komen gitu ya. Saya ganti. Di sini yang mau saya transformasikan adalah kolom color dan preference. Nah, ini tinggal teman-teman koma gitu ya. Kolom mana aja yang mau ditransformasikan. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini lebih banyak ya, karena kan dua kolom yang ditransformasikan preference dan color gitu. Nah, ini digabung gitu ya. Kalau misalnya mau menghapus color dan juga preference gitu ya, preference. Nah, teman-teman silakan. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah ini ya, sudah color dan preference ditransformasikan menggunakan one hot encoding dan teman-teman tinggal menyimpannya. Nah, itu teman-teman untuk one hot encoding. Mungkin ada pertanyaan, Bu, kalau misalnya ini ditransformasikan untuk label one hot encodingnya, gimana pemrogramannya, misalnya algoritma KNN atau apa membaca labelnya kalau misalnya dia lebih dari beberapa kolom gitu kan, tergantung jumlah kelasnya seperti apa. Nah, akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini, semoga membawa manfaat.